playernya ada sesuatu yang lebih oke, dan dia bisa mungkin kita lebih percaya playernya, kita coba. Yap. Ngerti gak? Karena dia pernah jadi sosok player. Betul. Jadi ada dia POV player ya. Iya, karena aku pernah denger lah sebuah candaan dari Luminar di sosial media. Kalau misalnya bos lo beneran punya ini dan lo main, kasih aja handphone ke dia. Waduh, gitu berat kan. ya jadi coach. Maksudnya, berarti player itu juga butuh didengarkan gitu loh. Apa yang cukup kuat dan power dari dia. Mungkin kalau nggak berhasil, baru ikutin coachnya. Kan win-win solution. Alright. Oke, tapi melihat dari draft dynamicnya, Roger memang ini menjadi satu ancaman yang cukup berarti. Banyak juga kita ngeliat bagaimana Vincent dengan Rogernya sangat powerful, sangat. Iya. Tapi sekarang dengan dibanjar Roger ini yang terbuka. Valentina ada. Oh. Tapi lebih ke Moskov ya ternyata ya. Oke. Kira mau secure buat hero power. Aboy. Wah, mungkin soalnya kalau misalkan bicara tentang Vincent kan lumayan banyak ya, kayak ada Shushin yang lepas, Oke. Das juga terbuka. Tapi ternyata Moskov diprioritaskan itu nih untuk Chadera. Betul, oke. Berarti mereka ingin buat ya at least ada jaminan di late game-nya ya dengan Moskov yang memang untuk tim fight-nya bahkan di early game dia bisa join dengan jarak yang cukup jauh berkat Spare of Destruction. Alright. Nah ini dua pick, ada Chusin sekarang, ada Zas dan Valentina. Tapi sejauh ini kayaknya Jushin terlihat like lebih ini ya mengganggu Superior ya, ya, mulai iya. superior banget pastinya. Tapi kalau ngelihat lagi nih ya bermain, Julian pun masih terbuka, high loss bahkan masih open, tapi Valentina dan Idit terlebih dahulu. Ternyata, tapi ini bisa jadi dua kemungkinan kan untuk Iditnya bisa dilempar nantinya ke Owen, karena Owen ini juga bagus banget loh pakai hero-hero pick off. Ya betul. Jangan lupakan ini Baloiski. Lu bukan Baloy. Nah itu dia, saya Omawa. Kamu? Aku Balai. Balai. Omawa katanya mau Jiko dulu. Aduh jangan dong, Jangan ntar aja. Tapi Hellcurt yang muncul di sini, kita tahu bagaimana tipikal dari Geek Farm. Mereka biasanya main 4 damager satu badan. Ini berarti Gopsnya bakal jadi tunggal. Udah 3 damager nih lo. Ya, ini ungu semua. Unggul semua nih, dan badannya mereka biasanya kan EXP nih. Aha. Yang main loop kan biasanya. Kalau sekarang dengan pakainya Gops, kemungkinan Glue bisa keluar. Oh, Jadi iya. badan yang paling kuat siapa? Glue? Hylos? Barats. Barat? Itu dia. Iya ya. Tapi kayak Barats nih gak ada escape ya. Agak susah ya. Iya, betul. Oke. Tapi ya dengan 3 damage seperti ini, penanggulangan apa yang akan dijawab oleh Alter Ego? Mereka Wah. udah punya sisi power dari Iditnya. Mid lane-nya juga cukup kuat. Kita tahu bagaimana dengan adanya Valentina. Tadi ada key to victory, si sosok dari Vincent disuruh adu Assassin. Ada Sekarang udah dibuka nih. Udah dibuka, walaupun masih belum terlihat dengan sangat jelas. Cuma kondisi Karhailos di arah samping, ngelihat ada sosok dari Moskov, memang masih oke. Kenapa? Waktunya masih panjang untuk Moskov dapetin power di Manhattan Sword dan juga seluruh utility untuk bisa numbangin Hylos. Sedangkan Hylos punya waktu yang banyak dan kemungkinan Hylos akan ada di arah EXP kalau menurut aku. Ya, dia bakal harus di all in juga sih buat Hylosnya ya. Jangan sampai bisa lari gerak-gerik sehingga ya 3 damage ini nggak bisa kasih damage buat di early game. Betul. No Cici, ini adalah salah satu counter untuk berhadapan dengan Hylos di lane kalau memang dimainkan di EXP. Oke, karena semakin tebal dia sangat semakin happy ya. Iya, betul. Apalagi juga sekarang early-nya udah lumayan enak dari Cici. Betul, di buff ya buat Magic dengan physical defense-nya dia, tapi no alpha juga. Wih, bagus banget dia nggak tutup alpha. Dia ngebuat dari Nile ini akan kekurangan dari fighter to assassin. Yep. Dan satu lagi kalau mereka mau fokus ke arah Nile, Bane. Lane ya. Bane-nya di ban. Tapi kalau enggak ya chance terbuka dengan sangat besar. Barat. Dan Barats ditutup untuk di EXP Duel. Terbaca ya, kayak memang butuh satu badan. Yep. Makanya tadi kalau misalkan udah di-mention juga selain high loss, Barat juga bisa jadi badan. Glue berarti ya, yang Yep. mungkin kita belum pernah ngeliat kayaknya ya Yep. dari Nino pakai glue. Atau bahkan Teresa Dari juga ada. Gopsnya juga nanti. Gops. Yep. Tapi glue nggak glue banget sih. Maksudnya nggak badan-badan banget. Aha. Sedangkan dia butuh yang badan banget. Iya. Mungkin kalau misalnya dia ngelihat kondisi high loss yang akan di samping, kita nggak menutup kemungkinan kalau Gops ini dengan powernya dia sebagai back to back MDL bisa aja tiba-tiba, Back to back. iya kan? Beda tim tapi juara terus buat MDL. Iya. Bisa aja dia tiba-tiba mainin apa? Dia mainin ke arah EXP yang punya damage, ternyata mid laner mereka macam Ruby. Nah, betul. jadi badan. Ya, kita cukup kangen dengan Ruby sih. Tadi di 2 match awal 4 kali kemunculan Ruby, 4 kali kemenangan juga nih buat Ruby-nya. Ya, dan ini 5 kali kemenangan, 5 kali pick dengan 80% win rate ya untuk Wah, Hellcurt. lu bukan Baloy Lo sih. bukan Baloy. Ternyata dan Kari diamankan terlebih dahulu. Mhm. Mengantisipasi nantinya adanya satu sosok
badan pastinya ya dari Geek Fam. Ya, mereka sangat-sangat butuh badan dan kemungkinan besar memang badannya bakal bermain buat di EXP. Atau kalau misalkan memang mau coba untuk jawab prolong team fight-nya jangka panjang sebenarnya agak riskan. Masih ada Faramis sebenarnya. Betul, oke. Apalagi dia juga hero power banget buat Aboy. Ya, tapi cukup sayang sih bakal di copy juga, lebih Iya, makanya. panjang lagi tim fight-nya yang punya Hylos. Tapi kalau misalnya mau gila sekalian, Putusin dia sekalian main gila aja maksud aku. Wow. Setuju Pak? Iya. Aku ngeliatnya cukup berdarah ya. Iya makanya main gila aja sekalian. Kalau misalnya memang mereka berani dan ini mereka main gila beneran. Tapi memang kayak Geek Fam tipikalnya yang ya udah high risk high reward. Betul, ini Bagus bisa bagus banget. ya flop banget. Aha. Dan ini dengan draft mereka sekarang ya, Arlot gak terlalu tanky memang, tapi dengan full sisi yang dimiliki Arlot, ada Chusin juga, mereka bisa fokus untuk targetin ke satu saja nih. Dan bahkan kalau aku melihatnya, ini Hylos kalau gak dapetin item dengan cepat juga, langsung di instant pick. Wah kalau Lancelot sih Nile Prime nih. Nolan Masih oke deh. Nolan kayaknya sih. Kalau Lancelot hard game gak sih untuk dia? Oke, Fredrin maksudnya. Nolan pun berat gak sih, kecuali memang dia farming ya. Iya, tapi Lancelot. Lancelot kah? Wah ini pede banget sih dia Lancelot. Aha. Ada pertimbangan dan Lancelot. Let's go. Ini dia. Nail dengan Lancelot yang gue suka banget. Oke. Gue suka banget karena dia pertama kali muncul dan gue gak kesini pertama kali dia pakai Lancelot dan dia bener-bener liar. Maksudnya liar gini, lo gak bisa dikontrol musuh dan lo gak bisa dikontrol sama tim lo sendiri. Iya, lalu ternyata barbarly ya. Sampai bahkan masuk ke depan juga, melempar lawannya. Bisa terbang ke situ. Iya. Bahaya banget. Tapi lawannya adalah Baloiski. Oke. Yang sedikit banyak sudah tahu gameplay dari Nile juga. Dan bahkan jangan lupakan Helker, kalau gak dipegang dari awal, total damage yang diberikan, dia tinggal nunjuk juga mau siapa, kecuali Hylos ya, kecuali kena Hylos. Oke. Sekarang menjadi penentuan, kalau menurut tahu dari draft. Wah, aku suka yang ngambil resiko Geek Fam. Oh sama dong jelas, full damage. Resiko diambil oleh Geek Fam. Mampukah dia berhasil mendapatkan kemenangan? Karena yang dilawan bukan sembarangan. Alter Ego dan Neo Familia. FPL Arena, para tepuk tangan aja! Let's go to the lane of death. Wah, ini bakal ada kayaknya derby STM Light ya. Kayaknya bakal banyak banget fight-fight yang dibawakan juga mengingat 5 hero dari Geek Fam. Dengan banyaknya damager dan lihat bagaimana gangguan. Lagi-lagi Jushin ini cukup superior ya. Untuk bisa memberikan poking, memberikan sisi powernya juga. Sementara itu memang ngelihat dari Ronald harus mundur. Dan kedua belah jungler masih cukup aman, gak ada gangguan yang cukup berarti. Tapi nampaknya di depan sana mereka coba untuk mendapatkan Rondel. Dan dipasang dengan utility yang dimiliki. First blood dari Baloiski. Mencoba untuk kabur kembali. Last of Vision. Gak bakal bisa dikejar oleh para pasukan dari Alter Ego. Oke. Dan kita akan melihat di mana kiprah dari Nino juga nih ya. Debut di area XP dengan Hylos, Revetlash, dan Baloiski. Sudah mulai mengganggu nih. Menempel dan juga men-screening bagaimana pattern farming yang dilakukan oleh Nile. Oke, dia juga nggak takut untuk membawa satu buah pressure menuju ke arah sosok seorang Nile. Karena informasi yang didapatkan di depan sana Baloiski hampir saja bisa dapetin poin kill. Karena kalau Rondel yang masuk terlebih dahulu, case-nya akan berbeda. Oke. Ya memang Baloiski ini bakal cukup agresif ya dengan execute, dengan rapture, dengan master assassin, juga lethal ignition yang dibawa. Wah ngeri banget ya. Gila instingnya Nile. Lihat gak? Dia tahu ada Bali di depan sana. Dia bakal coba untuk paksa untuk mundur. Thunderous yang dibikin dari Nile. Dan itu dia mungkin Lancelot akan cukup try hard. Bisa mengatasi pergerakan dari seorang Baloiski. Wah ini sama-sama ditemenin ya. Waktu di satu tim ditemenin farming. Jadi lawan juga tetap ditemenin deh. Baloiski emang setia ya. Nile gak tenang sih ini sepanjang game ini. Mungkin kalau ngeliat dari Geek Fam juga mereka punya dapetin space dengan 500 gold yang dipegang juga, apalagi first blood yang didapatkan. Tapi masalahnya XP-nya nih dibikin agak sedikit lebih pasif. Box-nya dibuat gak bisa rotasi. Dipegangin sama Nino. Oke, dapatkan satu point kill dari seorang Baloiski. Karena memang masih terlalu jauh. Dan dia juga tidak memiliki execute. Kondisi saat ini Baloiski akan mencari level 4. Gimana caranya dia bisa dapetin Darknet Pulse dan fokus ke backline. Iya, karena untuk faktor penghambatnya dia ya, dengan kehadiran dari Hylos. Ini Hylosnya bakal selalu bisa pegangin. Dan kalau sampai Helker memang target ke Hylos, itu akan menjadi makanan buat Hylos. Gak bakal bisa kabur lagi. Nanti pakai law and order kan langsung Betul. ya, dicucuk balik ya, Cucuk, bisa udah. dipunish. Tapi ya masalahnya ini nggak ketemu kan. Betul. Dari tadi permainan dari Baloiski ya udah nyebrang aja, bahkan kayaknya hampir 2 menit 40 detik ini ya udah dia mainnya di samping dari Nile. Iya, hinder ya dia ya. Waduh. Wah sakit banget.
Nile gak expect hal tersebut. Tapi di sana mereka memberikan informasi Nile masih terlalu jauh. Memasang ke ronde ke arah belakang. Wah, Boy. Tapi lihat Aboy berhasil menangkap satu ronde. Menuju ke arah belakang dan execute dari Baloyski gagal. Dapetin point kill. Meanwhile Nino versus everybody. Coba ditumbangin dan Fossa dikeluarkan. Dan dipaksakan melakukan satu point kill. Untuk melakukan kontes menuju ke arah Turtle. Apakah mampu didapatkan Vincent? Tetap pakai kali ini Vincent. Berhasil take over random from Nile. Double kill didapatkan membuat para pasukan dari tim Alter Ego harus mundur mendadak. Dan ini dia wujud dari Retribution yang on point ya. Terlihat sangat manis pastinya. Plus juga 2 poin kill ini ngebuat dari Geek Fam berhasil bisa mendapatkan 2.300 gold lead. Ini membuat dari Alter Ego mereka kebingungan. Yep. Nile-nya nggak bisa farming dan ini Talent Prediction lagi-lagi satu suara. Tumben banget kita kompak berenam nih. Iya. Ya tapi balik lagi itu tadi Dark Nightfall yang bagus banget. Karena ketika dipergunakan, dia diam di dalam rumput tadi Baloynya. Tidak maju sama sekali dan hanya memberikan efek panik untuk lawannya. Apakah memang nanti akan masuk untuk dia atau tidak masuk. Dan kita melihat ini agresif tingkat tinggi yang dibuat oleh Geekfam. Oke, mereka mencoba untuk masuk. Nino masuk lagi. Apa yang kau lakukan Nino? Mencoba untuk menukar satu Baloyski dengan dirinya. Itu gak terlalu worth it. Karena jangan lupakan, kalau sosok dari Baloyski di sini adalah sebuah rover biasa. Dan maka para pasukan dari tim Alter Ego mereka kehilangan Rundle dan juga Open akan menjadi sarapan dan santapan yang nikmat untuk para pasukan dari tim Geekfam. Sekalipun bisa selamat, gak ada chance untuk para pasukan dari tim Alter Ego lainnya bisa menyelamatkan Owen di belakang sana. Wow, ternyata keputusan untuk tukar ya. Ternyata ini cukup tidak worth it pastinya untuk Alter Ego. Namun dengan agresivitas, karena memang mereka memanfaatkan adanya damager semua yang dibawa. Karena sayang kalau misalkan mainnya pasif. Betul, Dan ini betul. kelihatan banget Geekfam, wow. Ya mereka sangat aktif sekali dan akhirnya Cadera kan ada ruang gerak juga ya buat di area top. Untuk akhirnya bisa tetap mendapatkan farmingan dia. Dan yang berbahaya memang jelas dari Baloyski. Dia selalu bisa hadir di momen yang dimana lawannya juga gak terlalu siap. Dan jangan lupakan, Chusin di sini untuk faktor dari untuk penggunaan utility dia. Jadi Yes. dia hanya akan datang ke sana angkat terus nanti ngebiarin buat Gobsnya ngedeal damage bersama dengan Baloy. Oke, tapi nampaknya dari pasangan Owen telah melakukan sedikit detection. Pergerakan dari Aboy. Aboy nggak terlalu ganas, tapi Aboy menyebalkan ya untuk sekarang ya. Yep. Biasanya Aboy itu ganas. Tapi untuk kali ini dia lebih bermain dengan utility. Dan bahkan Owen dibuat gak berdaya, deny rotasi yang dilakukan. Membuat para pasukan dari tim Alter Ego memasang karakter Baloyski. Data yang harus dikeluarkan, tidak bisa menyelamatkan. Baloyski masih terperangkap, tapi Cadera berhasil mendapatkan satu point kill dari Owen. Pertukaran, siapa yang dapetin poinnya itu yang mahal. Ya, ini kedua belah romer yang hilang, tapi lagi-lagi Geekfam mereka nggak mau mengalami kerugian. Adanya Hellcurt dari Baloyski yang dihilangkan, dibayarkan secara langsung juga. Dan lagi-lagi, ini Aboy ganggu banget dan Nino akan menahan damage yang disumbangkan oleh Vincent. Iya kan? Iya. Aboy itu ganggu beda, biasanya dia damage deal yang besar Om. Ya sekarang dia ganggu dengan utility dia juga ya. Crimson Beacon, terus juga Lantern Flare yang sering dipakai. Dari itemnya juga, ya kita tahu bagaimana first item Thunderbolt untuk Gobs ini sudah lebih daripada cukup. Ya oke, tapi Nile harus mundur ke arah belakang. Apakah dipaksa oleh seorang Koptan membuat perpasukan dari tim Alter Ego masih selamat. Tapi nampaknya Nile di sini kehilangan karena Purple, kehilangan karena Turtle, kehilangan juga banyak poin yang harus bisa dia miliki. Dan Lancelot di late game gak baik karena powernya dia ada di early. Ketika early mereka terseok, hancur sudah mid to the late game. Yes, dan hancurnya juga outer middle turret ini akan membuat dari Baloyski akan semakin semena-mena masuk ke area jungle. Tapi ada game fact by GoPace, setiap tim yang mendapatkan high loss di MPL season 14 selalu mendapatkan kemenangan game dengan 3 kali pick dengan 100% win rate. Oke. Tapi dalam keadaan seperti ini, Agak berat mungkin ya untuk sekarang karena mereka sedang kalah dari item sehingga gak ada yang follow up. Seharusnya nanti bagi Nino juga lihat dia selalu bisa diangkat. Chusin dengan Lantern Flare-nya ini sangat enak untuk bisa kiting ke high loss. oke, tapi kayaknya di top lane Hais akan coba menjadi bulan-bulanan. Wah, Hais gak dikasih napas sama sekali Wah. sih. Mereka terlalu fokus karena Baloyski sehingga Hais mereka lupakan. Dan akhirnya mereka berada di kondisi yang Hais tidak punya waktu untuk farming. Dan sampai menit ke-7 udah sisa base doang Ul. Oke. Dan yang serem juga ini ada 2 split pusher ternyata ya. Sekarang tugas Balo untuk split push di bagian bawah. Di bagian topnya tadi kita lihat ada Cadera juga. Oh, Wow. Nino kepleset. Terlalu jauh dari pasangan Wah. apakah Final Slash tidak ada jauh untuk pulang. Lihat kudanya terperangkap di dalam sungai, tenggelam di dalam lautan gameplay Geekfam Mighty. Itu dia dipindahin pakai lantern flare, pas
masih ada Cyclone Eye di kakinya. Jadi Iya. glosor. The Glosor itu. Yap, dan didorong keluar lagi dengan Final Slash. Iya itu, wah Ah. semakin sulit ya. Apalagi tadi juga Gorge Pathway sudah sempat dibuka. Tapi kali ini perfect objective diambil untuk Geek Fam. Bahkan turret dari mereka pun tidak ada yang tersentuh sama sekali. Wow, ini lumayan berat sih buat Alter Ego sekarang ya. Karena mereka harus bisa mungkin menangin di early-nya dengan Lancelot. Tapi sekarang untuk early-nya nih Baloy sih yang menurut gue. Heptasis 1 aja tadi udah serem banget ya. Oke, dan kayaknya nanti bakal dicek ya, to-do list dari Baloy udah selesai satu ya kan, temennya Nile Farming checklist. Udah. Sekarang split push dulu nih. Sudah nih, lagi jalan nih sekarang. Lagi jalan nih, lagi ongoing task ya yang dilakukan juga. Karena memang ternyata rencananya berjalan sesuai dengan keinginan mereka ya. Yep. Mereka dapetin dominasinya juga, ngebuat bagaimana damager yang butuh farming nih dari antara Kari dan juga Lancelot-nya. Ini gak dikasih nafas. Ya, Iya. dua level difference loh buat Gold Laner sekarang. Buat Dan itu dia, 2 level difference. Ya. Goldnya kita tidak tahu seberapa jauh tampaknya Nile di sana. Bahkan harus dipaksa dengan kondisi saat ini. Nino gak punya ruang gerak sama sekali. Sekalipun Nino gak dihajar sama Kadera, Nino dihajar sama Vincent. Dan kita tahu, NN side itu terlalu sakit untuk sosok seorang Nino. Oke, ini dipancing sih ya. Pecah. Iya, base turret pasifnya memang dipancing juga di menit yang ke-8. Karena mereka emang gak pengen komit, mereka cuma pancing aja. Yap. Dan itu bahkan tanpa Lord kan tadi. Hanya untuk mencahin, jadi nanti misalnya ada Lordnya pun Oh, nanti wih. lebih maksimal. Lihat, Great Dragon Spear bagi Baloy. Wow, Dia ini pengen kejar loh. kejar atau lari juga nih. Dia pengen kejar, dia pengen pastikan tertancap siapapun yang ada di belakang. Dan kondisi High seharusnya belum punya Wind of Nature. Ya, Harusnya belum punya. lagi-lagi loh, pecah ke trigger lagi buat pasif. Wah, Best turret untuk di bagian bawah bagi Wow, Alter Ego. menit 9 tanpa Lord. Pasif base turret 2. Atas bawah udah terpancing. Ini Alter Ego belum nemuin jalan keluar sih. Yap. Dan lumayan berat sih melihat memang mereka hampir tidak punya jawaban untuk menangkap Baloyski atau bahkan untuk menangkap Cadera nantinya. Bahkan kalau ngelihat season-season lalu ya, Hellcourt dari Baloyski ini udah auto ban. Yap. Dan ternyata sekalinya dilepaskan dan ini mimpi buruk yang dihadapi. Ya meskipun ya, oh, what the trigger flicker from Baloyski. Wow. Awan. Kali ini benar-benar kesulitan untuk bisa menangkap Baloyski bahkan dengan flicker sekalipun. Lihat, dia sengaja memberikan distraction dan santai bro. Oke, terpancing judulnya. Terpancing dari pasifnya, terpancing dari source spell-nya juga, dan bahkan kali ini Lord menjadi free untuk Geek Fam tanpa adanya kontes yang cukup berarti karena Alter Ego lagi dikandangin nih. Mereka nggak bisa bergerak terlalu jauh. ya mereka kalah sih, kalah berbagai sisi lah. EXP kalah, dari item juga lagi kalah. Dan untuk bisa maju ini bisa dipancing untuk melakukan force error. Oh ini hampir 10.000 Om. Oh, Baloy terperangkap Nile di depan sana. Tertancap tapi nampaknya masih terlalu jauh. Membuat para pasukan tim Alter Ego. Mereka langsung hilang fokus ketika mereka terbait oleh Baloyski. Karena force dikeluarkan masih terlalu jauh untuk Lord bisa menuju ke arah base turret. Dan tanpa ada pasif dari base turret, Pancing tandanya lagi. ini akan kepancing lagi. Mid lane gak ada pasif dan wave masih bisa bergerak. Sekarang mereka tinggal butuh 11 detik ul sampai Lordnya maju ke arah base, dan itu akan ada wave lanjutan untuk mereka. Wah ini 11.300 di menit Go! 11. Beras dengan Van Slash. Nino menjadi target utama. Dia presentasi terlalu sakit, tapi Nino memaksa dan dikeluarkan dari kandangnya. Nino dikeluarkan dari kandang membuat para pasukan dari TMK Fabras yang mendapatkan satu pemain kill kembali. Tapi Kadera kali ini tidak bisa menyelamatkan temannya. One by one situation di arah bottom lane. Kadera! Berhasil salah pick up terhadap Nile. Best terbuka sangat bebas tanpa ada jungle. Mereka bakal coba dihampaskan. Dan bakal para pasukan dari tim Alter Ego. Mereka lupa untuk melakukan defense area mid lane mereka. Oh Ronda? Wow! Oh my god, dia besar sosok seorang Apoy. Dan ini bencana banget sekarang base-nya. Dengan menit 11, mereka menyelesaikan game dengan cepat dan gangbang ini.